Oke, bertemu lagi di edisi terbaru video NMA TV. Saat ini kita sedang berada di Baja Otomotif Superblock di kawasan Pulau Gadung dan kita diundang oleh penyelenggara Indonesia International Motor Show (IMS). Kali ini kita akan membahas sebuah mobil listrik yang lagi happening, termasuk mobil listrik yang dijual dengan harga paling terjangkau di Indonesia. Ini dia Hyundai Ioniq. Karena kebijakan pemerintah, makanya mobil listrik saat ini sudah bisa dipakai di jalan raya nih. Bisa dilihat mobil ini sudah memakai plat nomor yang asli dengan bagian biru di bawahnya yang menandakan bahwa dia adalah sebuah mobil listrik murni. Dari segi eksterior, mobil ini terlihat sangat futuristis karena dia menerapkan beberapa desain yang tidak ada di mobil konvensional. Seperti misalnya yang bisa kita lihat adalah di grill. Grill ini sama sekali tidak ada lubang, karena memang ya tidak dibutuhkan. Jika mobil konvensional membutuhkan lubang di grill untuk mendinginkan radiator, sementara mobil listrik hal itu sudah tidak diperlukan lagi. Nah, Hyundai Ioniq tampil dengan lampu depan yang juga futuristis. Dia memakai teknologi LED dan juga DRL, sehingga pancaran cahayanya tuh sangat terang. Oke, Hyundai Ioniq hadir dengan layout bodi yang menarik menurut saya karena dia memiliki bagian belakang seperti mobil liftback. Sebenarnya kalau kita lihat dari samping, kesan mobilnya sangat sporty karena belakangnya ini tinggi. Nah, sebenarnya konsep liftback ini itu yang membagi dua kaca belakang utamanya dengan di bawah sini. Jadi kalau kita lihat dari depan, kaca ini kita bisa akses sebagai pandangan ke belakang. Nah, untuk membuka pintunya kita cukup tekan di sini. Dan kita bakal dihadapkan sama ruangan untuk membawa barang yang cukup besar. Di sini kita bisa membawa banyak sekali barang, sebenarnya sebagai pengganti bagasi di mobil sedan biasa. Bedanya adalah kita bisa mengambil barang yang kita simpan di sini langsung dari kabin. Di bawah sini juga terdapat tempat toolkits dan juga kantong-kantong penyimpanan untuk membawa barang-barang atau pernik kecil. Jadi di engine bay ini merupakan motor listrik, bukan mesin konvensional. Walaupun beberapa fitur seperti mobil-mobil biasa ada di dalam ruangan ini nih. Ada aki, ada modul ABS, ada washer, ada booster rem, dan segala macam. Nah, motor listrik ini bisa menyumbangkan tenaga sekitar 136 horsepower untuk menghela bodi Hyundai Ioniq ini dengan torsi yang mencapai 285 Nm. Ini gede banget torsinya, makanya nggak heran kenapa mobil ini terasa banget dari putaran bawah tenaganya. Sebagai mobil listrik, velg juga dibuat dengan desain yang turistis. Modelnya seperti menutup atau disk dengan two-tone. Jadi warna antrasit grey-nya ini disamain dengan beberapa tone pada grill di depan dan juga diffuser di belakang. Ukuran velg ini adalah 16 inci dengan PCD 5x114,3. Jadi sebenarnya pilihan velgnya bakal banyak banget kalau kalian berniat untuk mengganti velg Ioniq ini. Yang harus diperhatikan saat mengganti velg adalah karena ada mobil listrik, sebaiknya pilih velg yang ringan. Walaupun ukurannya nanti membesar, usahakan tidak lebih besar daripada ukuran maksimal 16 inci ini. Jadi paduan velg dan ban, total diameternya jangan sampai jauh lewat daripada ukuran standar. Sebelum menggantikan velg, kalian bisa membuat perhitungan pada aplikasi tire kalkulator yang banyak tersedia di internet. Oke, kita akan coba Hyundai Ioniq ini ya. Nah, jok pengemudi tiba-tiba maju ketika pintu ditutup. Dia menyesuaikan dengan posisi terakhir ketika bangku ini diduduki sama driver sebelumnya. Tinggal pencet tombol start stop di sini. Nah, ini posisinya sudah nyala, ditandai sama suara atau tone dari meter cluster.
Seperti bisa dilihat ketika mobil ini nyala sama sekali tidak ada getaran karena dia memang listrik. Satu-satunya hal yang membuat kita tahu mobil ini sudah nyala atau siap untuk digunakan adalah meter clusternya menyala, begitu juga di konsol tengah ini nih. Di situ ada tulisan ready to drive, artinya mobil ini sudah siap di jalan. Oke, kita coba jalan ya. Sebelumnya kita pakai. Dan untuk berjalan kita cukup menekan tombol D di sini. Jadi dia tidak ada tuas transmisi seperti mobil konvensional. Dia cuma menyediakan tombol D, P, R, dan N. Oke, kita pencet tombol D. Oke, kita jalan. Jadi karena dia mobil listrik murni, semua meter clusternya dibuat digital, serba digital. Jadi kelihatannya high tech gitu. Nah, kalau bisa dilihat di sini untuk penunjuk kecepatan digital di atas, sementara di sebelah kanan itu kita bisa melihat cadangan listrik atau powernya. Untuk menggantikan petunjuk kapasitas bensin di sebelah kanan diwakilin sama huruf L untuk low dan huruf H untuk high. Jadi kita bisa ngelihat kapasitas listrik itu dari tempat ini nih, di sebelah kanan ini. Sementara untuk sebelah kiri, jadi karena dia mobil listrik, dia juga memanfaatkan teknologi regeneratif. Ketika kita deselerasi, dia akan menunjukkan bahwa mobil ini ngecas. Sementara ketika kita gas, dia juga akan menunjukkan kalau mobil ini menghabiskan power seberapa banyak gitu ya. Jadi kayak sebagai pengganti RPM gitu. Nah, jadi dia di meter clusternya ini kita bisa pencet di sini tombol dari setir. Jadi banyak banget nih petunjuknya. Ada tire pressure, lalu kita juga ada bisa ngelihat informasi driving style, economical, normal, dan agresif. Dan juga informasi lainnya yang ada di sini, termasuk untuk mengatur tingkat keterangan lampu dan jadwal servisnya kapan. Tuh, tarikan mobil listrik tuh enak banget. Emang torsinya mulainya dari bawah, jadi dia seperti spontan gitu tarikannya. Tidak seperti mobil konvensional yang butuh beberapa saat untuk powernya merespon ketika pedal diinjak. Nah, sekarang kita masuk ke jalan yang agak jelek ya tuh. Sebenarnya mobil ini suspensinya empuk, cuman memang karena bannya tekanannya agak kenceng di 35 psi, rasanya agak kaku bantingan bannya ya. Sementara suspensinya sih enak. Dengan desainnya yang bagus dan juga usungan teknologi yang dibawanya, sebenarnya Hyundai Ioniq ini bisa menjadi bahan modifikasi yang bagus. Karena itu saya akan menampilkan beberapa karya digital modification sebagai panduan kalian jika nantinya akan memodifikasi mobil listrik ini nih. Tampilan digital modification Hyundai Ioniq akan kalian lihat setelah ini. Silahkan tinggalkan komentar apakah kalian menyukai digital modification yang kami buat, atau jika kalian punya ide lain soal digital modification atau gaya modifikasi yang bisa diterapkan kepada Hyundai Ioniq, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa like video ini serta tekan tombol subscribe. Nantikan terus video-video baru dari kita. Sampai jumpa.